Setiap langkah yang kau tempuh menjadi sinar bagi kami yang butuh. Kau hadirkan harapan yang nyata, membawa kami menuju cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan melakukan praktik pra observasi untuk kegiatan aksi nyata di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang akan bersama dengan Bu Rizky ya, Bu Rizky. Oke, Pak Joko. Baik, Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam, Mbak Joko. Ya, baik, seperti yang kemarin kita sepakati ya, jadi untuk kegiatan supervisi ini kita kemarin sudah merencanakan, dan untuk hari ini kita akan melakukan pra observasi ya. Tentunya nanti kegiatan ini sangat penting dilakukan karena untuk ya terkait dengan nanti apa yang sudah disiapkan oleh Bu Rizky untuk besok ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, baik Bu Rizky, kita mulai ya. Jadi untuk tujuan kita hari ini yaitu adalah nanti untuk apa ya, menanyakan dari saya sebagai supervisor kepada guru yang akan saya amati. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Rizky capai pada pembelajaran besok? Oke. Untuk tujuan pembelajaran dari besok yang akan kita akan kita pelajari, nanti siswa itu dapat menjelaskan barisan geometri gitu Pak. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan deret geometri. Kemudian juga dapat membedakan antara barisan dan geometri tersebut sendiri. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan maupun deret geometri itu, Pak. Oke, baik. Jadi tentang deret ya? Ya, barisan dan deret geometri khususnya, Pak. Baik. Kira-kira untuk area pengembangan apa yang akan dicapai Bu untuk pembelajaran besok? Oke. Kemudian setelah saya menjelaskan dari itu tadi Pak, kemudian peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa itu barisan geometri, kemudian deret geometri, dan tentunya dapat peserta didik itu dapat membedakan antara barisan dan deret geometri itu. Selain itu juga peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan maupun deret geometri itu. Ya, baik. Untuk strategi yang akan digunakan apa Bu? Untuk strateginya nanti yang pertama saya menggunakan LKPD, Pak. Jadi nanti peserta didik saya berikan LKPD, kemudian nanti peserta didik di dalam LKPD itu nanti ada permasalahan, Pak. Jadi nanti peserta didik diharapkan dapat menjawab dari permasalahan yang ada di situ. Kemudian dari permasalahan itu nanti diharapkan peserta didik itu mengetahui apa itu barisan dan deret geometri. Setelah itu nanti kalau peserta didik sudah bisa mengetahui apa itu barisan maupun deret geometri, nanti saya berikan contoh, Pak. Saya berikan contoh soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri itu. Kemudian saya jelaskan juga untuk soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan barisan dan geometri itu. Oke. Itu yang nanti akan laksanakan ya untuk strateginya. Kemudian untuk metode yang digunakan apa Bu? Metode yang digunakan besok saya menggunakan metode PBL Pak, Problem Based Learning, karena nanti kan saya kasih LKPD, di mana LKPD-nya itu kan ada permasalahan Pak. Tuh, kemudian juga nanti ada diskusi juga Pak. Jadi nanti siswa itu menyelesaikannya dengan diskusi, di mana nanti diharapkan kalau diskusi itu peserta didik dapat sharing dengan temannya. Oke, baik. Untuk
asesmen yang digunakan atau nanti seperti apa untuk penilaiannya? Oke, untuk penilaian nanti di akhir pembelajaran Pak ada games, di mana nanti gamesnya itu ada soal-soal ceritanya Pak, soal-soal biasa dan soal cerita tentang barisan dan deret geometri. Dimana nanti dari hasil games itu nanti saya buat untuk penilaian atau asesmen. Ya, baik. Ini untuk sasarannya di kelas 10 broadcasting Pak jurusannya. Waktunya berarti waktunya 3 jam pelajaran di hari Kamis Pak, jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu dari saya untuk pra observasi ya. Ya semoga nanti kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tentunya dengan perencanaan yang sudah Bu Rizky siapkan, semoga nanti berjalan tidak ada kendala dan nanti sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Siap. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya. Pak Joko. Ya, demikian tadi kegiatan praktik pra observasi bersama Bu Rizky. Terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya untuk kegiatan observasi yang akan dilaksanakan di hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap langkah yang kau tempuh menjadi sinar bagi kami yang butuh. Sudah ya, mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia, silakan HP-nya disimpan. Oke, sebelum mulai untuk pelajaran matematika hari ini, kita review terlebih dahulu untuk materi yang kemarin kita belajar apa, masih ingat? Barisan dan deret geometri. Yang harus kita tanyakan adalah pelajaran kemarin aritmatika. Oke, benar. Jadi sama-sama baris dan deret ya. Tapi kalau yang kemarin itu adalah aritmatika. Yang sekarang akan kita pelajari adalah baris dan deret apa ideal. Hari ini kita akan belajar baris dan deret apa? Oke, benar. Yang akan kita pelajari adalah baris dan deret geometri ya. Masih ingat kalau yang kemarin baris dan deret aritmatika itu bedanya apa? Oke, kalau deret itu semua barisan ditambahkan atau dijumlahkan, betul. Kalau baris berarti kita hanya menghitung baris keberapanya atau suku keberapanya, gitu ya. Oke, jadi nanti akan kita pelajari sama-sama baris dan deret. Baris itu adalah cuma yang ditanyakan bilangan keberapanya aja. Tapi kalau deret itu adalah menjumlahkan di suku-suku atau bilangannya, gitu ya. Oke, terus ada yang kira-kira tahu bedanya antara aritmatika dengan geometri apa? Belum tahu. Oke, sekarang Bu Rizky review terlebih dahulu kalau yang aritmatika ya. Oke, ini tadi masih ingat ya apa itu baris dan deret aritmatika? Sekarang untuk mempelajari baris dan deret geometri sebelumnya Bu Rizky bagikan
Yang menang adalah nomor 3, kelompok 4, nomor 2, kelompok 2, nomor 1, Oke, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Silakan HP-nya disimpan kembali ya. Oke, yuk kita bahas terlebih dahulu ya. Nomor 1, ini tadi sebenarnya soalnya ini cuma 10 soal, tapi mungkin kurang-kurang ya, betul? Oke, yuk kita bahas ya. Silakan HP-nya disimpan semua terlebih dahulu. Waktu untuk menggunakan HP-nya sudah selesai.
Oke, nomor 1, 1397. Suku berikutnya adalah suku berikutnya adalah 81. Oke, benar ya? Jawabannya 81. Yang kedua, 27931. Suku berikutnya adalah 1 kali 3. Oke, 1/3. Betul, ada yang salah nggak tadi? Oke, benar ya, 1/3. Lanjut nomor 3, 2-6-18-4. Suku berikutnya adalah Oke, sudah ya. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Oke, benar. Hari ini kita belajar baris dan deret. Geometri, betul. Yang bedanya antara baris dan deret apa? Baris itu suku keberapa? Oke, baris itu suku keberapa? Kalau deret? Oke, jumlah suku ya, betul. Kemudian terus ya, terus baris geometri apa? Oke, pangkat pen 1 ya, jangan lupa ada pangkatnya ya. Ada yang mau ditanyakan ke Bu Rizky dari pelajaran hari ini? Seru? Seru? Masih. Ada yang pertanyaan dulu, sudah paham semuanya? Siapa ini kayak gini kayak begitu? Oke. Sudah ada yang pertanyaan enggak? Ya, oke. Kalau tidak, berarti sudah ya. Hari ini kita belajar baris dan deret geometri. Hari ini kalian sudah bisa membedakan besok apa ya? Insya Allah. Cek lagi ya, jangan sampai lupa. Oke, kemudian minggu depan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kita sudah bahas materi baru ya. Ya, karena kita sudah selesai di materi baris dan deret. Oke, sekian dari Bu Rizky. Kita tutup pelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah wa syukurullah. Nice, makin main. Alhamdulillah. Ya, sekian dari Bu Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Setiap langkah yang kau tempuh menjadi sinar bagi kami yang butuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi berikutnya ini adalah kegiatan pasca observasi. Ada kegiatan supervisi akademik di modul 2.3. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu Rizky. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Pak Joko. Nah, sehat ya? Alhamdulillah Iya. Pak. Dan untuk pada sesi kali ini saya ditemani oleh PP saya Bu Kusni. Mana Bu Kusni sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, baik langsung saya mulai saja. Baik Bu Rizky, ini kemarin Bu Rizky sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya sudah melihat pembelajarannya Bu Rizky luar biasa pembelajarannya. Sebelumnya ini saya mau saya refleksi ya Bu ya untuk kegiatan kemarin. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Nggih Pak Joko dan Bu, kemudian untuk perasaan nggih Pak. Kayak tentunya senang nggih Pak karena kita belajar bareng dengan murid, kemudian sambil nggih memahami siswa, kemudian sambil mereview siswa, terus habis itu kita melakukan kegiatan dengan cara belajar bersama, ngoten Pak, belajar diskusi dengan teman, ngoten. Yeah. Tentunya senang Pak Joko. Yeah. Jadi senang ya karena ada yang menemani gitu ya Bu. Iya, betul. Belajar bareng lah Pak. Oke, ya. Kira-kira untuk pembelajaran kemarin Bu, itu kan yang biasanya kan tidak ada yang di belakang rekan guru. Nah, gimana perasaannya kalau ada observer yang masuk di kelas Bu Rizky? Nggih, perasaannya nggih tentu tegang nggih Pak. Karena ini kan kebetulan dengan Pak Joko itu kan satu rumpun. Jadi kalau satu rumpun itu ya ada sedikit takutnya, takut kalau salah, takut kalau belum
Ya belum inilah Pak, belum maksimal dalam Oke. mengajari siswa ngoten Iya, Pak. oke. Tapi pada intinya anu ya Bu ya, apa senang gitu ya Bu Senang ya. nggih Pak, tentu senang Baik. sekali. Menurut Bu Rizky kemarin selama pembelajaran itu ada apa hal-hal yang mungkin jadi hambatan tidak? Nggih. Nggih. Kalau hambatan tentu dalam setiap pertemuan itu pasti ada hambatan nggih Pak. Kemudian kalau saat pembelajaran kemarin saat diobservasi dengan jenengan itu hambatan secara teknis mungkin ini nggih Pak, sebelum mulai pelajaran itu mungkin beberapa siswa itu masuknya terlambat karena itu kan kebetulan jam pertama itu kan sebagian siswa ada yang kibar nggih Pak, jadi ada yang terlambat, jadi mulai pembelajarannya juga terlambat. Kemudian kalau hambatan dalam segi materi itu mungkin menurut saya ada beberapa yang kayaknya kurang paham betul ngeten Pak. Nggih, jadi saya merasa kurang puas karena beberapa ada yang belum paham betul, tapi nggih sebagian besar sudah paham ngoten Pak. Ya, jadi hambatannya itu ya Bu ya terkait Oke. dengan yang ada yang paham dan yang belum Oke. paham. Kira-kira kalau Bu Rizky nilai ya Oke. dari 0 sampai 10 kira-kira Oke. ya. Bagaimana hasil kemarin pembelajarannya? Pembelajaran Pak, saya sih dinilai berapa? menilainya aduh, saya mau nilai sendiri Pak. Nilai anak-anak, Oh, nilai anak-anak. bukan nilai, Oh, nggih. nilai anunya Bu Rizky, Nilai bukan tapi nilai oh, anak-anak. nggih. Terkait Untuk dengan anak-anak dari pemahamannya nggih Pak, itu nilainya saya menilai 8 sih Pak. Jadi 8 ya? nggih, karena menurut saya sudah banyak yang paham. Kemudian untuk segi materi juga itu adalah materi melanjutkan dari tingkat sebelumnya Pak. Jadi nggih, sebenarnya anak sudah paham, mungkin yang belum paham cuma karena harus mereview lebih ini lagi sih Pak, lebih dalam lagi ngoten. Oke, jadi nilainya 8 ya Bu ya. Nggih. Kenapa tidak 9 per 10? Ya karena itu tadi Pak, mungkin kemampuan anak kan beda-beda Oh, nggih gitu Pak. ya. Jadi nggih mungkin yang paham betul, paham sangat-sangat paham juga ada, tapi nggih beberapa ada yang belum paham juga Pak. Jadi kalau dinilai secara keseluruhan 8 gitu sih Pak. Oke, Nggih. jadi segi itu kan tadi berdasarkan hasil ya Bu ya, Nggih. hasilnya kayak dengan apa ini sikapnya bagaimana Bu? Sikapnya yang jadi kemarin direncanakan ada sikap ini. Nah, seperti apa Oke, cara kalau- penyampaiannya? Oke. Diberi nilai berapa? Kalau sikap kayaknya lebih baik 9 ya Pak. Ya, lebih bagus. Kebetulan kelas mana kan kebetulan di kelas 10 BC ya Pak. Ya. Kelas 10 BC itu nggih kelas yang aktif, kelas yang komunikatif seperti itu Pak. Nggih mungkin ada beberapa saja yang kurang aktif, mungkin juga dengan karena matematika nggih Pak, mungkin ada yang kurang tertarik lah ngoten. Tapi nggih sebagian besar bagus sih Pak nggih. Secara Bagus ya. sikap juga jadi memperhatikan ngoten nggih. Jadi anu ya untuk sikap sudah nilainya 9 gitu ya. Nggih. Oke. Ya, jadi nanti ada kira-kira untuk pertemuan yang akan datang mungkin berani ya mencapai 10 gitu ya atau Oke, insya Allah Pak harus meningkat Pak. Nggih. baik ya. Baik, tadi selain dengan nilai yang cukup bagus ya Bu ya menurut Nggih, saya nggih. 8 dan 9 itu ya. Apa? Kira-kira nanti untuk ke depan itu mungkin ada rencana-rencana mungkin ya atau nanti hal seperti apa nanti terkait dengan tadi kendala yang tadi dihadapi. Oke. Oke, tentu dari pelajaran yang sebelum-sebelumnya kemarin dari pembelajaran itu tentunya akan saya perbaiki di setiap pertemuannya nggih Pak. Mungkin untuk kendala yang saat ini akan saya perbaiki di pertemuan selanjutnya gitu. Kemudian besok kalau ada mungkin kendala lain lagi berarti akan saya evaluasi lagi mungkin apa sih yang akan menjadi kendala-kendala selanjutnya berarti akan saya evaluasi dan saya perbaiki untuk pertemuan selanjutnya lagi. Ya, mungkin ada rencana atau strategi baru mungkin yang berbeda dari sebelumnya. Nggih, betul. Saya evaluasi mungkin Pak nanti kira-kira apa dan apa kendalanya, kemudian kira-kira strategi apa yang cocok untuk dari mengatasi masalah yang terjadi itu sih Pak. Tergantung dari masalahnya nggih Pak. Berikutnya nanti untuk supaya kendalanya itu tidak terulang lagi nanti apa yang akan dipersiapkan Bu Rizky? Yang akan persiapkan misalnya kalau dari yang kendala yang kemarin nggih Pak, kendalanya kan mungkin dari siswanya ngoten Pak. Mungkin ada beberapa yang belum paham nggih. Nanti mungkin saya untuk ininya mungkin saya ini ya Pak. Jadi saya kasih pembelajaran mungkin terdiferensiasi ngoten nggih Pak. Jadi nanti mungkin anak yang sudah bisa nanti saya lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian anak yang belum bisa nanti nggih saya berikan apa ya kemampuan yang sesuai dengan kemampuannya ngoten Pak. Jadi strateginya ya disesuaikan dengan anaknya itu Pak. Ya, Nggih. Oke. Kira-kira
tadi rencana Bu Rizky ya, Nggih, jadi rencana. akan menyusun ya satu Nggih. program atau mungkin strateginya akan di apa ya dimodifikasi atau Nggih. mungkin nanti strateginya itu berbeda dari yang Nggih, sebelumnya nggih, ya Bu. betul. Dengan tadi misalkan berdiferensiasi gitu ya. Nah, bagus Bu itu. Nah, kemudian dari tadi yang Bu Rizky akan lakukan tadi itu kira-kira ini akan dimulai kapan Bu? Nggih, untuk dimulainya nggih setiap pertemuan selanjutnya pasti akan saya ini nggih Pak, saya perbaiki dari evaluasi pembelajaran sebelumnya, ngoten Pak. Jadi setiap pertemuan akan saya evaluasi, kemudian akan saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Berarti minggu depan atau Nggih, minggu depan Minggu Pak. depan, Nggih, karena ya. pertemuan selanjutnya minggu depan. Nggih. Baik ya. Jadi biasa Bu Rizky kemarin sangat seru ya, saya lihat pembelajarannya, dan tadi Bu Rizky sudah mengetahui ya apa kelemahannya, apa mungkin tantangannya yang kemudian dihadapi, dan Bu Rizky sudah apa namanya ya, merencanakan strategi pembelajaran ke depan yang untuk tadi itu menangani atau mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin terjadi. Nah, ini besar sekali, dan saya ingin melihat nanti hasilnya seperti apa Bu. Siap, Untuk setelah Bu Rizky sudah merencanakan kembali seperti apa hasilnya, nanti mungkin kita akan, kalau di sesi waktu lain nanti kan saya akan bertanya lagi dengan Bu Rizky terkait dengan hasil yang sudah dilakukan Bu Rizky seperti apa. Apakah nanti nilainya yang tadi 8 nanti bisa naik menjadi 9. Oke, atau gimana ya Pak? Itu. Oke. Baik Bu Rizky, ini yang terakhir ya untuk apa ya, gimana perasaan Bu Rizky setelah mengikuti ya kegiatan ini, kegiatan coaching ini terkait dengan supervisi akademik dari mulai kemarin pra observasi, kemudian pas kegiatan observasi, dan hari ini kita melakukan pasca observasi. Nah kan. Oke, untuk perasaan nggih Pak, nggih mungkin perasaannya yang pertama mungkin agak takut nggih Pak, agak tegang karena kebetulan kan kami satu ini nggih satu rumpun, jadi mungkin takut ada yang salah, takut ada yang kurang, takut ada yang belum memuaskan ngoten Pak. Tapi nggih tentu perasaan yang lainnya adalah senang sekali nggih Pak, karena ini sangat bermanfaat untuk saya, sangat sangat saya butuhkan dari Bapak itu adalah saran mungkin Pak, untuk bisa saya lanjutkan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin ada pembelajaran yang lebih menarik mungkin, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan sebagainya ngoten Pak. Baik. Ya, itu perasaan Bu Rizky ya. Jadi intinya kegiatan kita ini tidak bersifat menggurui Bu, tapi memang coaching itu lebih kepada ya kita menggali dan apa ya, dari sisi coachingnya, Bu Rizky-nya nanti akan gali untuk bisa menyampaikan ide-ide, mungkin ya menggali potensi maksimal dari si coachingnya. Begitu, terima kasih sekali lagi Bu Rizky. Untuk selanjutnya monggo Bu Kusni. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Rizky yang beberapa waktu yang lalu sudah melakukan observasi yang diawali dengan prasupervisi, kemudian observasi, dan hari ini pasca percakapan observasi. Nah, dari umpan balik saya ini sudah tercatat bahwa dari Pak Joko sudah menanyakan ke Bu Rizky tentang tujuan pembelajarannya. Kemudian sudah menanyakan tentang indikator yang di prasupervisi kemarin ya. Kemudian sudah terlihat mendengar apa yang sudah disampaikan dari Bu Rizky pada area-area yang ingin dikembangkan dan hasil dari percakapan. Nah, dari coaching itu ini sudah terlihat bahwa ada tujuan ditetapkannya oleh rekan sejawat. Jadi istilahnya sudah ada bahwa pada saat kita menyampaikan perasaan setelah diobservasi itu apa gitu. Nah, kemudian dari Pak Joko tidak ada kayak memberikan nasihat atau memberikan saran.
atau menggurui gitu nggih. Karena itu tidak ada di dalam prinsip coaching ya. Kemudian sudah ada percakapan dua arah dari teman sejawat, baik itu dari Bu Rizky maupun Pak Joko. Yang selanjutnya secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dan ditambah. Ya nanti mungkin dari Bu Rizky sendiri karena sudah merasa ini pengalaman pertama pada saat di coaching ya. Nah nanti ada apa ya istilahnya rencana pengembangan diri yang nanti bisa dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Nah mungkin hanya itu saja. Oke, terima kasih. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kusni. Baik, demikian tadi untuk kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik di modul 2.3 sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah yang kau tempuh menjadi sinar bagi kami yang butuh.